Artinya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, itu maksudnya adalah semoga Allah mengabulkan maksud kita dan maksud kita semua, maksud kalian. Kalau izin mah itu bukan doa, ya, bukan doa. Itu istilah di Indonesia saja, di tempat lain tidak ada. Boleh dilakukan sebagai kultur, boleh, tapi bukan dalam konteks ibadah. Paham ya? Konteksnya hanya ini aja, hanya hubungan antar manusia saja. Minal aidin wal faidin ya. Tapi lebih afdal lagi kalau kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyapakum. Jawabannya amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Anda sekalian, hari ini dan selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Kelas 12, siap-siap, minggu depan kita akan ujian. 2 minggu lagi sore. Hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis akan ada ujian praktek untuk kelas 9 dan kelas 12. Kelas yang lain bagaimana? Belajar seperti biasa, tidak ada libur. Minggu depan, tanggal 6, hari Senin dan Selasa, akan ada kegiatan TKA untuk kelas 9. Jadi untuk kelas 9 dan kelas 12, hari yang sangat padat. Nah, minggu yang selanjutnya lagi, baru MA akan melakukan kegiatan ujian madrasah, ujian terakhir, harus bersiap-siap. Itu akan sangat menentukan, baik yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi ataupun yang akan melanjutkan di dunia pekerjaan, ataupun yang akan melanjutkan kepada pendaftaran di institusi KUA. Ya, kalau Alia tuh sudah berbicara ke sana. MTS, kegiatan-kegiatan rangkaian ujian untuk kelas 9 akan menentukan masa depan Anda. Mau melanjutkan ke mana? Segera akan buka. Tapi saya harus sampaikan agar kita bisa bermuhasabah. Jangan sampai ada kesan yang rajin mah rajin, yang tidak mah tidak. Yang tidak rajin itu menandakan dia tidak mau sekolah, maka kita harus apa? Kita harus support keinginannya untuk tidak sekolah. Ulah dipaksa. Jadi yang ada di sini hanya yang mau sekolah saja. Jadi nanti akan ada nih, bisa jadi tahun depan yang tadinya mungkin kelas 10 2 kelas bisa jadi hanya 1 kelas. Ya, kelas 11 mungkin yang kemarin sih jumlahnya berapa untuk angkatannya. Paham ya? Yang ketiga terkait dengan kedisiplinan. Jadi mohon hari ini saya maafkan, tidak ada topi, tidak ada dasi, padahal semuanya ada yang dibagi, ada yang beli. Ya, jadi mohon untuk dilengkapi. Hari Senin dipakai supaya siswa MTS Muhammadiyah dan Emaratanya garanten parasep. Ya, nggak rilis, lincah menarik. Ya, gitu. Jadi harus pendek, gitu. Harus perlenteng ketika datang ke sekolah. Siswa harus. Untuk laki-laki, rambut yang sudah seperti jamur tiram, yang sudah mau merah, nampaknya sudah matang, itu tolong untuk dipangkas serapih-rapihnya. Apalagi kelas 9 dan 12 yang mau ujian, malu kita nanti banyak pengawas dari luar. Ya, ada banyak pengawas dari luar. Jadi tolong ditertibkan. Untuk kelas 7, 8, 10, dan 11 tolong menyesuaikan. Perempuan make up tidak boleh berlebihan. Kita sedang mau sekolah, bukan sedang mau nyanyi dangdut. Kita tidak sedang akan pergi ke undangan, ke sekolah, dan biasa-biasa saja.
lipstik terlalu merah, tolong dihapus. Kesadaran sendiri saja. Masih muda, selalu menggunakan lipstik yang merahnya terlalu menyala, nanti lama-kelamaan bibirnya akan menjadi hitam. Kalau sudah begitu nanti malu, akan terus pakai lipstik yang warna merah itu. Jadi sebelum itu terjadi, lebih baik dikurangi dulu lipstik-lipstik yang gurahai itu, ya, baik untuk MTS ataupun MH sama, ya. Kita tidak selalu menegur karena harapannya itu muncul dari kesadaran diri sendiri. Karena hanya manusia yang memiliki kesadaran atas dirinya sendiri. Yang tidak punya kesadaran atas dirinya sendiri apa? Hanya hewan. Kita hewan bukan? Bukan. Meskipun secara kelompok keilmiahan bisa. Paham ya? Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Belajar itu capek. Rame kene main game. Bahkan screen time kalian saya yakin lebih banyak dibandingkan dengan reading time kalian. Baik itu untuk game, untuk buka WA dan lain sebagainya. Ya, screen time-nya kurang, reading time-nya perbanyak. Saya mengidirikan, Pak malas, memang malas, makanya pahalanya besar. Janji Allah untuk orang yang berilmu adalah berapa derajat? Berlipat-lipat derajat dari yang biasa-biasa saja. Belajar itu memang berat. Jangan sampai kita menjadi atau digolongkan orang-orang yang bodoh. Jangan sampai, karena kebodohan selalu memakan korban. Baik itu korban secara ekonomi, bahkan korban secara jiwa. Banyak orang yang meninggal gara-gara dia bodoh. Ya, jadi saya harap itu mulai dikurangi dari sekarang. Kita tidak bisa memantau kalian 24 jam. Kita tidak bisa memantau kalian 24 jam. Makanya hatinya harus diketuk. Ini akan membawa kalian pada kesuksesan di masa yang akan datang. Lebih baik bagaimana cari uang. Sudah telat belajarnya. Lebih baik belajar sekarang supaya nanti kita effortnya tidak lebih keras. Ibu pembina yayasan dalam beberapa kesempatan di sekolah kita ketika wisuda tahfidz juga mengatakan begini, kalau Anda tidak mau belajar dan tidak memiliki ijazah sekolah, maka Anda harus siap-siap menjadi pekerja kasar. Pekerja yang hanya menggunakan tenaga. Harus siap. Nah, kita harus ada di posisi mana? Bukan berarti tidak boleh pekerja kasar itu. Tapi kalau bisa, naikkan derajat hidup kita. Angkat derajat orang tua kita. Supaya kita bisa menjadi orang yang mengatur banyak orang. Itu perlu keterampilan dan jam terbang. Ya, makanya di sekolah ada berbagai macam ekstra kurikuler untuk mengasah itu agar jam terbangnya diasah sejak dini untuk bisa memanage sumber daya manusia. Paham ya? Terakhir saya aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan, dan saya juga sampaikan